Siapa yang mengatakan ittihad, maka dia mulhid. Dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan yang tertulis dalam Al-Futuhat. Benarlah kata Imam Ghazali, "Ma min ni'matin illa wa fihi hasidun yahsud." Ya, kullu ni'mat mahsud. Semua kullu ni'matin mahsuda. Semua nikmat itu pasti ada yang hasad. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada sejarah kelam dalam sejarah perjalanan perkembangan literatur keislaman. Bahkan literatur semua bab-bab keilmuan. Yang kemudian memakan korban, pengkafiran, pembunuhan, penghakiman, memakan nyawa. Apa itu? Yang disebut dalam tradisi ahlu riwayat, ahli hadis dengan tadsisul kutub. Tadsisul kutub, penyisipan atau penghilangan beberapa bagian di dalam kitab. Dulu Abu Husain Al-Mansur, yang kita kenal dengan Al-Hallaj qaddasallahu sirrahu, beliau dipancung, dilepaskan, ditarik kepalanya dengan badannya berpisah dan tangannya semuanya terpisah karena ada satu kitabnya tentang haji dipalsukan oleh para penyalin, karena di zaman itu tidak ada ISBN. Dulu hanya ada penyalin khattat, ahli kaligrafi. Dulu orang-orang yang pintar kaligrafi sama dengan mesin cetak buku, ahli imla. Karena Al-Hallaj ini disenangi oleh para ring-ring satu di kesultanan kerajaan di Baghdad, khilafah saat itu, maka beliau banyak yang iri kepadanya. Maka benarlah kata Imam Ghazali, "Ma min ni'matin illa wa fihi hasidun yahsud." Ya, kullu ni'mat mahsud. Semua kullu ni'matin mahsuda. Semua nikmat itu pasti ada yang hasad. Maka jangan ceritakan nikmat yang kita dapat kepada sembarang orang. Jangan posting nikmat yang kita dapatkan baik secara fisik ataupun secara rohani, pengalaman spiritual. Berbahaya. Al-Imam Hallaj, saya menyebut imam karena kita mengkaji ternyata beliau korban daripada pemalsuan kitab-kitab tersebut. Beliau dituduh mengatakan cukuplah haji di kamar saja. Ketika diadili, sang hakim bertanya, "Wahai Abul Husain Mansur, benarkah ini kitabmu?" Beliau melihat, "Oh iya, wahai Tuan Hakim, itu kitab saya, itu karya saya." Tapi itu bukan salinan beliau. Ini disalin oleh tangan-tangan hasid, orang-orang yang iri dengki kepada beliau. Hakim tanpa panjang pertanyaan, tidak tabayun lagi, langsung ketuk palu, "Anda zindik, Anda harus dieksekusi." Dan semua pengikut. Walhasil beliau dan semua pengikutnya dimasukkan ke penjara, lalu beliau berusaha menyelamatkan murid-muridnya, tersisalah beliau sendiri. Dan akhirnya Imam Al-Hallaj menjadi korban pemalsuan kitab. Ternyata di antara peneliti barat menyadari hal yang sama. Meskipun ada imam kita, Imam Zahabi mengikuti Ibnu Taimiyah, mengatakan beliau ini sesat, tapi Zahabi pun kayaknya ragu. Dalam Syiar A'lamin Nubala, terkadang beliau menyerang Hallaj, terkadang beliau berlepas diri, hanya Allah yang tahu. Kita lihat Imam Zahabi ingin hati-hati, terkadang beliau terbawa emosi. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, lalu ini terjadi kembali di zaman Al-Imam Ibn Arabi. Memang para sufi ini karena husnuzonnya tinggi, mereka menjadi korban dari pemalsuan kitab-kitab. Maka kitabnya pun dipalsukan. Disitulah tertulis, "Akulah Allah, Anallah, ana anta anta ana." Padahal di dalam Futuhat Makkiyah, Al-Futuhat Makkiyah belum mengatakan Ar-Rabbu Rabbu wal Abdu Abdu. Allah itu Allah, hamba itu hamba. Man qala bil hulul fadinhu ma'lul, yang mengatakan hulul, persatuan Tuhan dengan hamba, maka agamanya cacat. Siapa yang mengatakan ittihad, maka dia mulhid. Dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan yang tertulis dalam
Al-Futuhat Al-Makkiyah. Akhirnya ini terjadi lagi di masa-masa berikutnya. Masa Imamuna Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Kabir Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau juga mengalami hal yang sama, maka dalam beberapa kitab di semua pengantar beliau menulis, hati-hati jika ada di beberapa karyaku yang menyalahi Alkitab dan Sunnah, tentunya versi ulama yang bersanad. Maka beliau mengatakan, fa'ana bari'un min dzalik. Aku berlepas dari itu. Di zaman modern ini, teman-teman sahabat makan Allah, pemalsuan ini tambah canggih. Ini diceritakan sendiri oleh Al-Muhaddis Al-Kabir yang masih hidup, Syekh Ahmad Ma'bad Al-Misri. Beliau guru dari Syekh Usamah Said Al-Azhari, guru dari kawan-kawan kita yang bersekolah di negeri para nabi, Mesir. Harasahallah. Syekh Ahmad Ma'bad pernah mengajar di negeri Saudi, dan beliau pernah nulis buku. Ketika dicetak ternyata berbeda dengan apa yang beliau tulis. Meskipun tidak semua, tapi sangatlah urgen. Lalu kita juga bisa melihat dari cetakan tafsir Al-Mufassir Al-Imam As-Sawi. Beliau dengan terang-terangan mengatakan di tafsirnya, Khawarijul Asr adalah Al-Wahabiyah. Khawarij zaman now, zaman ini adalah kelompok Wahabi. Tafsir ini, bagian kalam ini pun dihilangkan dalam beberapa cetakan. Tentu orang-orang, sahabat-sahabat kita yang jeli matanya melihat, mereka bisa membandingkan dua teks. Ternyata di cetakan terbaru, yang cetakannya dipublish oleh mereka yang mempunyai nafsu memalsukan kitab itu dan menutup mata hatinya dari kebenaran yang sebenarnya, berani memalsukan teks-teks para ulama. Padahal itu tafsirnya Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kitab yang lain? Bahkan beberapa karya Ibnu Taimiyah tidak dipublish, padahal awalnya dipublish. Seperti Maju' Fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau di beberapa jilid 10, ya. Beliau menulis tentang suluk dan juga tentang tasawuf. Di sana beliau mencoba bertoleransi kepada sahabatnya Hallaj namanya Asyibli mengenai manunggaling kaula Gusti. Tetapi sayang sekali, ya, di beberapa redaksi ada yang tidak mempercayainya, dan akhirnya itulah yang terjadi. Maka sahabat-sahabat yang makan Allah, ternyata tambah canggih pula lah pemalsuan kitab-kitab zaman ini yang dulu disebut dengan tadsisul kutub. Maka kita berlindung kepada Allah daripada pemalsuan ini. Hati-hati dengan pemalsuan kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.